Setelah sampai di sana, mereka malah menyaksikan seorang tawanan warga Kazahstan yang dijatuhi hukuman gantung karena diduga telah mencuri kuda dan membunuh prajurit Dzungar. Sedangkan sebagian yang lain akan dilelang dan dijadikan budak. Saltai mendekati Hasan dan Husein, mengajaknya kerjasama demi kebebasan mereka. Ia memberi tawanan beberapa pisau untuk menusuk para penjaga di saat Saltai mulai menyerang. Esoknya rombongan Dzungar yang dipimpin Ayur, seorang anak dari komandan tertinggi Panglima Zonan, membawa para budak Kazahstan menuju benteng Akzar. Di tengah jalan, Saltai dan kawan-kawan mengepungnya. Di sana Saltai ingin mengajak Ayur one by one. Terjadilah pertarungan di antara mereka. Setelah Ayur berhasil dikalahkan, barulah yang lain ikut menyerang menghabisi anak buahnya. Hasan dan Husein melepaskan para tawanan dan ikut membantu dalam pertempuran. Dua orang dibiarkan kabur atas perintah Sartai. Lalu satu orang prajurit diinterogasi Ilyas mengenai surat yang ia bawa. Si prajurit memohon dibebaskan setelah memberikan informasi, namun Taimas tidak setuju dan nyaris membunuhnya. Sartai mencegah Taimas. Di sanalah mulai terjadi pergesekan di antara mereka berdua. Taimas menganggap Sartai mulai sok jadi pemimpin. Di perjalanan pulang, Taimas memilih memisahkan diri dari rombongan, membuat Sartai tidak enak hati. Setelah itu, ayahnya Ayur, Panglima Jonan, mengutus seorang komandan untuk mendatangi Rahimzan, menanyakan keberadaan Sartai. Dikarenakan Rahimzan tidak mengetahui tempat tinggalnya, si pasukan pergi penuh dengan dendam dan sekaligus menjadi pertanda buruk bagi Rahimzan beserta rakyatnya. Dari kejauhan, Sartai dan kawan-kawan sedang memantau benteng Akzar. Nampaknya itu akan menjadi medan paling sulit. Mereka membutuhkan pasukan lebih banyak lagi dalam penyerangannya. Rahimzan mendapatkan undangan dari Panglima Zonan. Ternyata tujuan Panglima Zonan memanggil Rahimzan, ia diperintah agar membawakan kepala Sartai ke hadapannya demi menebus kematian putra satu-satunya. Di malam hari, Ilyas menyamar sebagai prajurit Dzungar. Ia masuk menerobos benteng Akzar. Setelah berhasil masuk, ia berpura-pura telah diserang dengan membawa pesan dari Panglima Zonon. Ilyas dipersilakan istirahat namun tidak lepas dari pantauan mereka. Sebelum melakukan penyerangan, Sartai dan kawan-kawan harus menunggu kode dari Ilyas. Ilyas menyelinap masuk ke ruang mesiu namun ketahuan penjaga. Ia lakukan perlawanan dan membakar gudang mesiu sehingga menimbulkan ledakan besar. Semua pasukan bergegas masuk ke kawasan dan membantai prajurit yang masih hidup. Untungnya Ilyas masih selamat, ia langsung dibawa pergi dari sana. Esoknya, Paman Nazar marah besar. Ia sedikit banyaknya menyalahkan Taimas yang dari dulu selalu mempengaruhi orang lain untuk melakukan aksi balas dendam. Taimas mulai berani mengungkapkan isi hatinya bahwa ia selama ini tidak diperlakukan adil. Perhatian semua orang hanya tertuju kepada Sartai yang mulai sok jadi pemimpin. Taimas langsung pergi dan ingin menyendiri. Di saat ia sedang melamun, datanglah 3 orang menyapanya. Taimas kembali geram ketika 3 orang itu ingin bergabung bersama Sartai yang namanya sudah sangat terkenal di kalangan warga Kazahstan. Di malam hari, Sartai menghampiri Taimas. Di sanalah Taimas merencanakan siasat jahat yang dimana ia mengaku bertemu dengan pelaku yang telah membunuh keluarga Sartai. Esoknya, Sartai terpancing ingin mendatangi orang tersebut. Dari arah belakang, Taimas hujamkan panah ke arahnya. Tidak lama kemudian, tubuh Sartai ditemukan oleh Kasim. Taimas hanya membawa pulang kuda Sartai demi menutupi kejahatannya. Semua orang sangat terpukul setelah mendengar kabar tersebut.